Halo pemirsa Hukrim RD TV. Seperti kami beritakan sebelumnya tentang adanya laporan Aliansi Peduli Pemilu atau APP kepada Bawaslu Alor tentang adanya indikasi money politik yang kuat dugaan telah dilakukan oleh terduga pelaku atas nama Arifin Salo alias Jerry Salo atau JS, tentunya masih berproses di Bawaslu Alor saat ini, yang harus tetap dikawal hingga berkepastian hukum. Tak hanya Jerry, sempat kami uraikan pada berita sebelumnya itu, bahwa terdapat seorang caleg lainnya atas nama Ibrahim Nampira, yang juga sedaerah pemilihan dan separtai dengan JS, diduga turut terlibat dalam praktik pelanggaran pemilu. Pasalnya, berdasarkan hasil penelusuran tim media ini di lapangan, Ibrahim yang akrab disapa Him itu diketahui meninggalkan rekam jejak di lapangan, yakni yang bersangkutan diduga memberikan meteran listrik gratis kepada pemilih di beberapa wilayah pada musim kampanye lalu, antara lain Him diduga bagikan meteran listrik gratis di Air Kenari, Habeleng, Songmelang, Welai dan Fanating, sebagai titik sasar investigasi tim Hukrim RD TV. Selain memberikan, Him juga diduga menjanjikan akan memberi meteran listrik gratis lainnya kepada warga pemilih di dapilnya tersebut, yang kuat dugaan termuat konflik kepentingan Him di sana, yakni agar masyarakat calon penerima meteran listrik gratis nantinya dapat memberikan suara mereka bagi Him dalam pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Alor. Janji Him tersebut ditinggalkan dalam bentuk catatan administratif yang mencantumkan stempel nama Ibrahim Nampira di sana. Hal yang patut diduga memenuhi unsur praktik pelanggaran pemilu itu terdiri dari beberapa poin, di antaranya di dalam surat dengan Kop Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia itu, yakni Surat Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik atau NIDI, tertera tanggal 9 Februari 2024 sebagai tanggal keluar surat, yang mengisyaratkan bahwa sudah ada pemberian meteran listrik gratis, maupun janji memberikan meteran listrik gratis dari Ibrahim Nampira, berdasarkan stempel yang dibubuhkan pada surat dimaksud, yakni dalam surat tersebut tertera stempel bertuliskan aspirasi bantuan listrik anggota DPRD Kabupaten Alor, Ibrahim Nampira SP. Dalam hal ini, sesuai hasil investigasi lapangan tim media ini, diketahui bahwa terdapat rumah warga yang sudah terpasang meteran, dan ada pula yang baru mendapatkan NIDI dan sertifikat layak operasi, yang mana pada kedua surat tersebut dibubuhkan stempel atas nama Ibrahim Nampira. Padahal, sejatinya Bawaslu Alor ditugaskan, dibiayai dan digaji negara untuk mengawasi proses pemilu, khususnya dalam hal mengedepankan pencegahan pelanggaran pemilu yang patut diduga tak dilakukan Bawaslu Alor jika mencermati kondisi yang kuat dugaan memenuhi unsur pelanggaran pemilu ini. Kondisi tersebut diungkapkan sebagai hal yang rancu oleh narasumber yang pada berita kami sebelumnya meminta identitasnya dirahasiakan. Narasumber menyebut bahwa tanggal 9 Februari 2024 itu belum ada anggaran bagi anggota DPRD aktif yang peruntukannya disasar bagi dana aspirasi, sehingga menurut dia, harusnya Him tak perlu memberikan NIDI dan sertifikat layak operasi kepada masyarakat di dapilnya itu pada masa kampanye, jika Him tak mempunyai konflik kepentingan pemilu di sana. Omong kosong itu, dana aspirasi itu belum cair, terus Him ambil uang dari mana untuk bayar itu meteran listrik kasih masyarakat? Itu Gakumdu mesti lakukan penyelidikan, karena saya menduga bahwa Him ini ada kerjasama dengan kontraktor dan kepala PLN Kalabahi. Itu Ketua Bawaslu Alor, Pak Orya Selangmau, harus proaktif untuk segera investigasi ke TKP. Itu kan ada Gakumdu di sana, jadi optimalkan itu untuk usut tuntas. Jangan hanya menunggu laporan masyarakat, sebab Bawaslu itu harusnya proaktif lakukan pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini, ungkap narasumber. Dalam perkara ini, penting Bawaslu Alor ketahui bahwa tanggal 9 Februari 2024 itu ada di masa kampanye.
Jadi Bawaslu Alor berkewajiban untuk cari tahu tentang kenapa jadi itu NIDI dan sertifikat laik operasi bisa keluar di tanggal 9 Februari dan ada pula meteran yang sudah terpasang saat ini. Ini artinya Bawaslu Alor tidak lakukan fungsi pengawasan pemilu secara optimal, khusus dalam hal mengedepankan pencegahan pelanggaran pemilu yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Alor. Kalau kerjanya begini, maka produk pemilu akan bermasalah dan berpotensi berlaku korup saat menjabat nanti di DPR sana. Ini harus segera diusut tuntas oleh Gakumdu, tegas narasumber. Sehubungan dengan hasil investigasi tim Hukrim RDTV ini, redaksi akan segera melayangkan konfirmasi tertulis kepada Arifin Salo dan Ibrahim Nampira selaku caleg yang diduga lakukan pelanggaran pemilu, Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, Kepala PLN Kalabahi, dan Direktur Lama Hala Muda Elektrikal selaku kontraktor pelaksana instalasi listrik guna memberikan klarifikasi. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 515 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dengan tegas mengamanatkan setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Sementara itu, salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 93 huruf B, yang menyebutkan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 94 ayat 2 huruf B, yang mengamanatkan bahwa Bawaslu bertugas melaksanakan investigasi pelanggaran pemilu. Ikuti terus pemberitaan lanjutan perkara dugaan pelanggaran pemilu yang kuat dugaan dilakukan kedua caleg atas nama Arifin Salo dan Ibrahim Nampira ini, serta perkembangan penanganannya oleh Bawaslu Alor hanya di Hukrim RDTV. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta membagikan berita ini, dan mari kita kawal bersama di Bawaslu Alor hingga berkepastian hukum. Kontributor RDTV melaporkan dari Kupang.